Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hayanis, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau membagikan resep kue talam ubi ungu untuk versi cetakan bunga Kamboja ya teman-teman. Cocok banget dijadikan sebagai hidangan saat ada acara dan juga dijadikan sebagai isian snack box ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempunyai ubi ungu yang sudah saya kupas dan cuci bersih, lalu akan saya kukus ya teman-teman, sekitar 10-15 menit, yang penting sampai matang. Nah, ini sudah saya kukus, lalu bisa kita tes dulu ya, ini sudah empuk atau belum. Nah, kalau nanti sudah empuk seperti ini, tandanya ubi ungunya sudah matang. Ini saya tidak pakai semua ya teman-teman, karena dari ukuran 1/4 atau 250 gram, saya pakai hanya sekitar 150 gram saja. Kemudian ini ubi ungunya akan saya masukkan ke dalam chopper. Kalau teman-teman mau menggunakan blender boleh banget ya, karena nanti hasilnya akan lebih halus. Nah, kemudian saya tambahkan dengan gula pasir sebanyak 300 gram. Lalu saya tambahkan dengan tepung beras sebanyak 100 gram. Kemudian bisa ditambahkan dengan tepung tapioka sebanyak 50 gram. Insya Allah ini hasilnya nanti sangat lembut ya teman-teman. Kemudian saya sudah siapkan santan yang sudah saya masak dengan daun pandan ya teman-teman. Nah, ini ada 1 liter. Tapi untuk lapisan ubi ungunya ini saya pakai hanya 600 ml saja ya teman-teman. Karena nanti untuk yang 400 ml-nya itu akan saya gunakan untuk lapisan yang berwarna putih. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya bisa ditambahkan dengan garam secukupnya. Lalu bisa langsung kita chopper. Ini nanti kita chopper sampai benar-benar adonannya halus ya teman-teman. Jadi lebih praktis menggunakan chopper atau menggunakan blender ya. Nah, ini sudah selesai. Bisa kita lihat ya untuk hasilnya. Jadi ini memang adonannya agak cair ya teman-teman, tapi teman-teman gak usah khawatir karena nanti hasilnya itu benar-benar sangat lembut. Dan ini tidak perlu disaring ya, karena memang dari tekstur ubi ungunya itu nanti akan lebih terasa. Jadi teman-teman nggak usah nggak usah disaring lagi ya. Nah, ini kalau teman-teman mau warna ungunya lebih cerah, bisa ditambahkan dengan pasta talas ya teman-teman. Sedikit aja. Kalau mau ditambah dengan pewarna ungu juga boleh. Yang mana aja, yang pasti ini rasanya memang sudah sangat enak ya teman-teman untuk ubi ungunya sendiri. Ya kan, jadi lebih cerah ya untuk ungunya. Dan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk sisa santan yang tadi sekitar 400 ml akan saya tambahkan dengan tepung beras ya teman-teman. Ini tepung berasnya sebanyak 75 gram. Kita masukkan saja langsung semuanya. Dan untuk tepung sagunya ini sekitar 45 gram. Jangan lupa untuk tambah gurih, kita tambahkan dengan garam secukupnya. Setelah itu bisa kita aduk sampai adonannya benar-benar larut ya. Dan untuk lapisan putihnya ini saya tidak menambahkan pewarna putih ya teman-teman. Jadi alami aja dari santan dan tepung berasnya. Insya Allah juga nanti hasilnya tetap cantik ya, walaupun tanpa pewarna putih. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya ini saya siapkan cetakan bunga Kamboja. Ini langsung saja kita olesi dengan minyak ya teman-teman, agar nanti kuenya itu mudah dikeluarkan dari cetakan. Harusnya nanti ini tipis-tipis aja teman-teman, tapi karena memang saya terlalu banyak memasukkan atau mengoles minyaknya, jadi tuh nanti ada adonannya yang putihnya itu agak mengambang, tapi insya Allah tetap hasilnya sangat cantik dan pastinya bagus ya. Nah, ini sudah saya siapkan ya di panci kukusan.
akan saya tambahkan lapisan adonan yang berwarna putih dulu ya teman-teman. Nah ini untuk proses pengisiannya bisa teman-teman lihat di video. Ya jadi kita isi jangan sampai penuh ya teman-teman. Ini kita isi semuanya dan setelah itu bisa kita kukus sampai 5 menit. Nah ini sudah 5 menit ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sudah matang. Setelah itu bisa langsung kita tuangkan adonan yang dari ubi ungunya atau adonan yang ungu ya. Nah ini kita masukkan sekitar 1 sendok sayur atau sesuai selera teman-teman aja. Karena memang di sini saya membuatnya untuk teman ngeteh ya teman-teman, dan juga untuk makan bareng-bareng keluarga. Jadi bikinnya juga enggak terlalu tebal. Kalau teman-teman mau membuatnya agak besar ya, jadi bisa ditambahkan adonannya. Nah ini sudah selesai, langsung saja kita masak sampai 20 menit. Nah ini sudah 20 menit, sudah matang ya teman-teman. Nah itu untuk lapisan putihnya yang saya bilang tadi agak mengambang ya, tapi tetap cantik. Dan ini akan saya keluarkan dari cetakan ya, ini sudah dalam keadaan hangat. Langsung saja, wow Masya Allah hasilnya sangat cantik ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat untuk penampakannya, Masya Allah warnanya tuh sangat kontras banget. Jadi putih dan ubi ungunya tuh sangat pas ya. Apalagi dicetak dengan cetakan bunga Kamboja membuatnya penampilannya itu semakin cantik. Nah ini sudah selesai untuk satu resepnya ya, saya menghasilkan sebanyak 36 pieces ya teman-teman. Jadi Masya Allah tuh sangat cantik, walaupun tuh ada yang agak berbeda ya untuk lapisannya. Karena memang tadi tuh saya menggunakan cetakan atau mengoles minyaknya itu agak kebanyakan, jadi membuat adonan putihnya itu naik ya ke permukaan. Nah ini tapi tidak apa-apa, tetap hasilnya sangat cantik dan rasanya tidak berkurang ya, pastinya manis, legit dan gurihnya itu nyatu banget. Nah sekarang akan saya perlihatkan ya ke teman-teman nih gimana teksturnya yang benar-benar lembut ya. Tuh Masya Allah. Ini tuh selain lembut benar-benar legit, manis, ubi ungunya terasa banget, rasa gurihnya juga sangat pas. Sekarang akan saya coba. Bismillah. Masya Allah benar-benar ini kue yang bikin nagih ya teman-teman, cocok banget dijadikan sebagai ide jualan. Dan untuk pengemasannya bisa teman-teman menggunakan mika ukuran 7C. Jadi kalau ini terlalu ngepas ya, kalau teman-teman ada ukuran mika 6X itu insya Allah sangat pas. Jadi bisa dipilih aja sendiri sama teman-teman sesuai dengan stok yang ada di rumah. Nah ini sudah selesai untuk pengemasannya seperti ini. Nah ini dia sudah selesai untuk resep ubi ungunya. Ini biasa saya jual dengan harga Rp2.000 per pieces ya teman-teman. Cocok banget dijadikan sebagai ide jualan, sebagai hidangan ketika ada acara, dan juga sebagai isian snack box. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe channel Sahabat Hayanis dan di like juga video-videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.